Mari mengenal, memahami, untuk mengasihi. Dan yang ada di New Zealand, di Australia, di Cina, dan yang ada di Taiwan, di Hong Kong, Korea, Kamboja, dan yang ada di Jepang, ada di NTT, dan yang ada di Parakan. Tuhan Yesus selalu menyertai Anda. Dan kita akan memulai tema kita hari ini adalah saya minta maaf. Nah, nanti sebelum ini hari ini kita ada wartawan dari Metro TV, nanti saya prioritaskan ya seperti janjian kita dari awal, kalau ada wartawan diprioritaskan. Nah, cuma saya terlebih dahulu saya harus mengatakan saya minta maaf kepada siapa? Satu, kepada Mas Duka yang kemarin saya omelin. Soalnya kamu bohong kemarin dan saya lagi mau buru-buru ketemu sama wartawan di sini yang ada di Eropa kan. Jadi kemarin kamu datang ngaku-ngaku wartawan, udah saya sempetin ternyata kamu bohong. Udah begitu kamu pakai ngeyel pula, dikasih tahu malah kamu sok maki-maki. Nah, jadi saya harus selesaikan dan saya tidak mau ada spirit intimidasi, roh ketakutan. Makanya saya harus hardik. Itulah menghardik. Namun mungkin kamu tidak terbiasa dengan itu, ya. Cuman saya menghardik roh ketakutan. Tetapi bagaimanapun juga tadi malam saya waktu tidur tiba-tiba dapat wahyu gitu ya. Dari wahyu terus berkata saya harus minta maaf sama yang namanya duka. Jadi saya sebagai Nabi ke-26 saya meminta maaf setulus-tulusnya kepada Mas Duka yang kemarin saya hardik ya. Gitu ya. Oke, semoga kasih Tuhan Yesus Kristus membuatmu bisa memaafkan saya. Juga yang kedua, ya saya minta maaf kepada keluarga besar saya yang ada di Indonesia, yang saya nggak tahu bagaimana kabarnya, tetapi Anda kemudian jadi repot gara-gara saya mungkin didatangi ormas, mungkin didatangi sama RT RW atau lurah, atau didatangi polisi, atau didatangi sama ya macam-macam orang. Ya saya minta maaf ya. Karena saya lihat di koran-koran kok ya cukup serem juga. Tetapi sebenarnya saya tahu koran itu bukan koran, sorry ya. Di YouTube. Dan terus ada polisi bilang mau datengin ini itu segala macam, ya saya minta maaf, pasti repotnya minta ampun. Tetapi sekali lagi saya minta maaf kepada keluarga besar saya yang ada di Indonesia. Yang saya lakukan, saya sungguh-sungguh dan saya lakukan ini dengan tirakat. Ya saya tirakat beneran. Jadi saya harus melakukan ini demi apa yang saya yakini. Dan saya berdoa supaya Tuhan melindungi Anda, teman-teman semua. Dan percayalah, polisi datang itu bukan mau macam-macam dengan Anda, tapi justru saudara-saudara ya, Encek, Encim, Entio, Ii, semua ya, Om, Tante, Opa, Oma, ya semua, ya Koko, Cici, semua, dan adik-adik keponakan saya minta maaf. Dan tapi saya berdoa, Tuhan Yesus melindungi Anda. Dan polisi datang bukan untuk bikin masalah, tetapi justru untuk melindungi Anda, supaya dimonitor, supaya jangan ada orang yang jahat mendatangi Anda. Ya, jadi jangan takut dengan polisi. Ya, percayalah, polisi di era Pak Tito sampai sekarang polisi yang berbeda. Ya, dan yang ketiga saya juga minta maaf kepada Gus Yakut. Ya, saya minta maaf kepada Gus Yakut karena kemarin saya ngatain gendut. Ya, karena saya juga gendut, kemarin saya sudah bilang toh, tapi yang lain bagaimana? Bagus? Yang Bagus. Ya, okay. Bagus. Jalan aja, langsung Saya lanjut. mute lagi ya, saya mute lagi. Ya, saya minta maaf kepada Gus Yakut karena kemarin ngatain gendut, harusnya nggak boleh. Ya, kemarin sudah saya jelaskan kenapa. Karena saya juga gendut, saya belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Tadi setelah saya dapat puasa berapa hari, timbangan saya turun 7 kilo. Dan jadi menyadari, iya ya, Gus Yakut kan susah juga menurun puasa setengah mati. Ya kan? Jadi saya minta maaf kepada Gus Yakut karena ngatain gendut. Terus kemudian kepada orang-orang yang saya pernah sakiti di masa lampau. Ya, saya tahu dulu saya melakukan banyak hal yang tidak baik di masa lampau. Ya, banyak dan teman-teman masih sakit hati, Anda semua, dan saya berterima kasih beberapa yang saya sakiti pun masih telepon saya dan masih mensupport. Dan kemarin terakhir saya cukup terharu ya, Ko Paul, jangan takut, kami semua berdoa buat kamu, padahal ini orang yang pernah saya sakiti dulu ya. Tapi saya terima kasih, Koko, saya tidak sebutkan namanya karena kamu selalu mensupport saya. Ya, juga teman-teman yang lain, Mas, Mbak, ya Om, Tante yang pernah saya sakiti, dan saya mungkin belum sempat minta maaf sama Anda.
kan tiba-tiba saya jadi viral, ya kan? Karena jadi viral, Anda jadi tahu kemana mencari saya. Nah, saya meminta maaf buat semua apa yang saya lakukan yang menyakitkan Anda, yang mungkin saya bahkan bukan cuma menyakitkan, ya, tapi juga bahkan merugikan, bahkan juga menghancurkan keluarga Anda yang gara-gara kebrengsekan saya di masa lalu. Kiranya ampuni saya, ya teman-teman yang ada yang dulu pernah saya sakiti, ampuni saya, ya, dan maafkan saya karena saya memang dulu pernah menjadi brengsek. Tapi izinkan hari ini saya untuk bertobat, ya, untuk melakukan apa yang saya yakini supaya ibadah ini murni dan tulus. Dan mohon doakan saya supaya hati saya tetap murni dan konsisten, sehingga apa yang saya berjuang dengan apa yang saya yakini ini dengan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu ya, permohonan maaf saya. Terima kasih semuanya. Oke, haleluya. Hari ini tema kita, saya minta maaf sudah selesai. Dan kita masuk ke dalam tema, apa tadi ya? Tema dengan Pak Wartawan. Ya, oke. Mas Andi, silakan Mas Andi. Dinyalakan mikrofonnya sama videonya. Yang lain saya mute ya langsung ya. Silakan Mas Andi. Ya, ya. terima Saya kasih, matikan Pak Paul. sebentar. Ini saya mute dulu. Berarti Mas Andi ikut ke mute ini. Oh, Sebentar, siap. saya mute dulu supaya tidak ada suara-suara gemericik air. Mas Andi. Oh, hilang. Mas Andi, kontributor. Ya, Mas Andi, silakan. Sebelumnya terima kasih Pak Paul sudah diberikan waktu hari ini kita bisa ketemu secara virtual. Dan ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan ke Pak Paul. Mudah-mudahan sehat-sehat hari ini. Haleluya. Baik Pak Paul, terkait nih dengan situasi di tanah air ya di Indonesia, semua orang juga udah tahu. Terlebih Pak Paul juga sudah sangat paling mengetahui. Yang pertama adalah tentang pada saat Pak Paul ini membuat konten di YouTube, apakah memang secara sadar Pak Paul membuat konten tersebut, di mana ini memicu kontroversi di tanah air. Nah, menurut Pak Paul ini mungkin bisa memberikan penjelasan kepada. Oh iya, konten-konten di YouTube itu kan ada 500 video ya. Saya sebenarnya aktif bukan cuma sengaja membuat konten di YouTube, tapi juga di Facebook. Saya sengaja membuatnya. Ya. Gitu. Jadi memang saya dengan sengaja dengan suatu tujuan tentunya. Yaitu tujuannya adalah untuk mendidik tentang beragama. Bagaimana membedakan beragama dengan bertuhan. Itu tema dari semua YouTube saya, tetapi dasar dari YouTube dan konten-konten Facebook dan YouTube saya adalah apologetik. Nah, kemudian tema itu menjadi bagaimana beragama dan bertuhan. Kemudian saya arahkan lagi, ya kan? Saya pertajam lagi menjadi sebuah kritik sosial, kritik historis, kritik budaya, kritik sosial, kritik agama, gitu. Jadi memang disengaja, gitu. Berarti dengan sadar ya Pak Paul. Iya, dan memang beberapa ada yang saya persiapkan khusus, beberapa ada yang kita teman-teman di sini berkontribusi sharing gitu ya. Tentu saya menjadi hostnya yang menjadi koordinator dan hostnya seperti Bapak lihat sekarang ada 99 sampai 100 selalu penuh ya. Betul. 99 100% selalu penuh begini. Dan viewernya saya nggak tahu sekarang sudah berapa. Teman-teman jangan lupa di like, awas kalau nggak di like saya jadikan Anda DPO Interpol. Ya, silakan. Oke, kemudian Pak Paul, ini kan di tanah air ini sedang ramai dari beberapa saat yang lalu, dan juga memang sekarang Pak Paul jadi DPO ya. Iya. Kira-kira apa sih sekarang yang Pak Paul rasakan dengan status Pak Paul sebagai DPO? Ya, yang dirasakan biasa-biasa saja. Kemarin juga ditanya, Mas, ini kita Mas, jangan serius ya Mas. Saya kalau serius tertekan saya Mas. Serius. Kalau jadi saya tertekan takut kayak diinterogasi. Jadi saya tak bikin ada relax gitu. Nanti bukan saya menghina panjenengan.
Tapi Boleh, maksud boleh, saya boleh. supaya rileks, jadi teman-teman bisa ini. Ya, jadi memang perasaannya biasa-biasa aja karena kan memang saya kan memang kita dengan sengaja membuatnya dan kita rapikan beberapa dan seperti Mas tahu saya kan juga pernah kuliah marketing, tinggal tesis, hampir tesis selesai, ya kan? Itu sudah viralkan juga kan? Kalian semua kan sudah nyelidikin semua masa lalu saya kan? Nah, jadi dan saya apa namanya dan itu semua saya terapkan semua ilmu-ilmu itu di dalam ini di dalam apa namanya YouTube saya. Sehingga memang itu kita rapikan, kita siapkan semua dengan sebuah tujuan tentunya. Yeah. Ngomong-ngomong nih, Pak Paul, saat ini kalau saya boleh tanya, mohon maaf, mungkin tapi pasti mungkin nggak akan dijawab juga sih. Karena kemarin waktu saya nonton hasil interview dengan Jawa Post juga, Iya. sudah tentang posisi apakah di Jerman atau lebih apa namanya lebih detailnya lagi di kota di mana di background saya itu, Pak Paul. Wah, itu kan dekatnya Museum Berlin itu kan? Betul. Akhirnya lagi mancur gitu. Itu salam buat ini ya, buat Angela Merkel. Itu kan kantornya di belakang situ, dekat-dekat situ toh. Angela Merkel itu. Betul. Gini Pak Paul, Pak Paul ke Jerman itu tahun 2018 kan ya? Kalau saya melihat informasi, membaca. Kemudian ada yang mengatakan Pak Paul itu datang ke Jerman sebagai apa sih Ausbildung ya, vokasi gitu. Mungkin bisa kita saling cerita lah. Sebetulnya itu nggak boleh cerita karena gini, kemarin tuh si siapa ya, Denny Siregar. Itu bodoh sekali Denny Siregar. Oh, Paul mau cari suaka. Oh, itu salah ya. Hati-hati kamu ngomong-ngomong begitu Denny Siregar. Karena itu begini loh. Ini bukan ancaman. Maksudnya hati-hati, benar-benar hati-hati. Kalau Anda ulang-ulang itu terus, nanti akan terpikir dalam orang-orang Indonesia, ya. Oh, kalau gitu gua tak bikin ribut, lalu caw ke Eropa. Hati-hati loh. Itu jangan sampai di framing kayak gitu, nanti orang-orang akan ikut. Karena sudah ada yang WhatsApp ke saya. Oh, Pak, tolong kasih tahu Pak, ininya Pak, tipsnya. Loh, saya kaget, kamu tahu dari mana? Iya, itu dikasih Denny Siregar itu kan. Nah, terus saya baru tahu tuh kalau Denny Siregar itu membahas saya, tapi saya ajak ketemu nggak mau, katanya alasannya banyak. Ya intinya dia takut sama saya karena saya nabi kan, beliau kan bukan nabi. Nah terus apa namanya? Siapa lagi kemarin yang ngomong ya? Paiman. Kompas TV siapa itu? Paiman ya, waktu ngomong Pak Nugroho Suseno. Aiman. Oh itu modus itu. Oh hati-hati. Itu nanti akan ditiru beneran. Nanti bikin ulah di Indonesia. Terus lalu kamu ke sini gara-gara kalian yang ngajarin. Nah, itu hati-hati ngucapkan itu. Makanya saya nggak membahas itu, Pak, dari kemarin, Pak. Oh iya, nanti kalau diruwetin nanti gara-gara saya lagi. Padahal yang ngajarin siapa? Denny Siregar sama Pak Aiman. Loh, hati-hati ngajarin begitu ke orang. Jadi jangan tanya saya. Nanti kalau saya cerita, satu nanti di sini ada orang yang merasa privasinya diganggu. Kedua, juga saya melanggar kode etik teman-teman saya yang profesional ini. Yang ketiga, nanti akan terjadi wabah itu supaya bisa dapat perlindungan. Oh, hati-hati. Jadi jangan di stop pembicaraan ke situ, Pak. Saya tidak mau. Gitu. Pak, ini terkait dengan status kewarganegaraan Bapak. Kan saya sempat konfirmasi dengan KBRI ya di Jerman. Dan saya sempat juga memberitakan dari Jerman bahwa memang status kewarganegaraan Bapak ini sebetulnya masih WNI karena paspor Bapak itu paspor WNI Bapak masih berlaku. Dan tapi memang belum ada pengembalian paspor dari pihak imigrasi Jerman, Ausländerbehörde, ya, dan juga belum ada konfirmasi surat dari pihak keimigrasian Jerman, sehingga memang ini belum bisa dipastikan juga bahwa Bapak kewarganegaraannya telah berpindah. Gitu. Sejauh ini Pak Paul mungkin bisa cerita ke saya
Ya, Eropa itu mengizinkan double kewarganegaraan. Jadi tidak harus mengembalikan paspor, Pak. Nah, tapi saya secara lisan kan saya sudah bilang bolak-balik, saya sudah melepaskan kewarganegaraan saya. Begitu, Pak. Hanya kan Ya. kalau saya ke sana-sana, saya lagi dicari ke sana-sana, nanti ditangkap kan wilayah hukum. Saya masuk mobilnya duta besar aja kan nggak boleh, Pak, langsung ditangkap saya, Pak. Kalau masuk mobil duta besar itu berarti wilayah hukum Indonesia, toh. Iya. Makanya saya nggak boleh ke sana pokoknya. Oke. Heeh. Berarti Bapak masih berada di wilayah Eropa ya Pak, Uni Eropa Iya, ya Pak ya? iya. Pokoknya Ya. di Eropa membolehkan double kewarganegaraan. Jadi tidak harus Ya. selalu mengembalikan paspor itu. Itu. Kalau Indonesia kan nggak Oke. boleh. Jadi teorinya Indonesia Ya. jangan terus diterapkan ke Eropa, nggak bisa dong. Oh, harus balikin Kalau di paspor Indonesia Indonesia. memang setahu saya ini ya, warga negara Indonesia masih boleh anak yang lahir di Jerman, kalau kita bicara Jerman sampai dengan usia 18 tahun masih boleh nanti setelah memilih. 23 tahun memilih. Ya, tapi kan tetap harus memilih. Betul. Kewarganegaraan baru otomatis membatalkan kewarganegaraan yang lama kalau di Indonesia, toh. Betul. Nah itu, saya pakai hukum itu saja. Ya. Terus Pak, Bapak ini kan sering istilahnya khotbah ya Pak di YouTube di kanal ini. Kemudian Bapak juga sebagai pastor disebutnya. Bisa sharing informasi Kak, Pak? Apakah memang Bapak ada background agama sebelumnya, teologi, belajar di mana saat masih sekolah dulu? Ya, saya tahun 99 ditahbiskan menjadi hamba Tuhan di sebuah gereja. Saya tidak akan sebutkan ya, dan mohon tidak disebutkan namanya di tempat publik karena saya sudah janji untuk tidak menyebutkannya. Kemudian saya sempat tinggalkan Tuhan dari 3 tahun ya, antara 2009, 2012 atau 2010, 2013. Cuman yang saya ingat 2013 itu saya berjumpa dengan Tuhan Yesus secara spiritual ya. Dan kemudian saya sudah keluar dari sinode saya yang lama. Saya mengundurkan diri waktu itu karena saya sombong, saya begitu arogan dan begitu pahitnya saya. Kecewaan yang ya karena orang sombong kan mudah kecewa, Pak, ya kan. Jadi itu kesalahan saya intinya, kesalahan saya sendiri, kesombongan saya sehingga saya jatuh di dalam dosa dan saya banyak melakukan kejahatan, melakukan banyak sekali kerugian terhadap orang lain. Dan 2013 saya mulai berjumpa dengan Tuhan Yesus dan saya memulai pertobatan saya yang baru 2015 akhir ya. Pokoknya saya lupa ya, saya bergabung dengan sinode saya yang baru. Itu saya lupa ya antara itu. Dan saya ditahbiskan menjadi ini juga menjadi hamba Tuhan juga ya. Kalau kita bilangnya pastor ya. Kalau di tempat kami pastor bukan pendeta, Pak. Karena nggak alkitabiah kalau pendeta. Kalau pastor itu kan gembala. Nah, saya jadi sudah ada background. Teologi, saya sekolah teologi. Sekarang saya sedang menyelesaikan doktoral saya. Teologi juga. Master teologi sudah selesai dan saya sedang selesaikan doktoral teologi saya. Di tempat yang dirahasiakan. Tertawa jahat. Tolong dikutip tertawa jahatnya, Pak. Iya. Bisa aja nih Pak Paul. Itu tertawa jahat lagi jadi ikon, Pak. Tersenyum jahat sama tertawa jahat. Iya, hadapi kehidupan itu kita tersenyum jahat. Maksudnya kita itu tersenyum walaupun getir kita tersenyum. Nah, kita tertawa jahat itu mentertawakan diri sendiri. Kan harusnya begitu toh. Semua dianggap serius ya pertumpahan darah terus, Pak. Nah, itulah Indonesia. Karena kurang bercanda, Pak. Orang Indonesia itu kurang guyon, Pak. Iya, oke, silakan, Pak. Bapak sejauh ini ada komunikasi nggak Pak dengan KBRI atau KJRI? Enggak, Pak. Sebelum-sebelumnya Pak, saat masih baru datang, nggak pernah. Ada ya. Tidak ada Jadi memang satupun pada saat Bapak datang ke Jerman juga memang tidak melakukan lapor diri gitu Pak. Enggak. Oke. Dulu waktu baru datang di kota apa Pak? Kalau saya boleh tahu nih. Ya pokoknya dirahasiakan semuanya. Pokoknya mengenai lokasi dirahasiakan karena nanti saya nyalain itu sudah di ini Pak, sudah teman-teman dari ini sudah ngomong jangan
supaya masuknya ke topik yang lain, yang inti saja yang jadi masalah. Kalau masalah Iya, iya. lokasi itu nanti biar teman-teman di Polri yang bertugas, tapi mereka sudah pinter Pak, mereka sudah tahu saya di mana kok Pak. Mereka sudah tahu kan kerasa twing 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 ya, saya kan ya kan radar melacak radar kan Pak. Sudah berasa mereka tahu. Baik, baik Pak. Pak Paul, ini apa ya, terkait dengan kontroversi beberapa hari yang lalu yang muncul akibat dari YouTube Bapak itu, yang dianggap menyakitkan baik itu umat Islam, Muslim maupun juga umat Kristen sendiri Pak di Indonesia. Nah, Bapak dibully lah. Nah, mungkin Bapak ingin ada pembelaan atau apa yang ingin Bapak sampaikan? Satu, saya tidak merasa dibully sih Pak. Karena saya sudah berdamai dengan diri sendiri, kecuali masalah gendut itu tadi. Saya memang stres Pak. Selama di Eropa, berat badan saya, kemarin saya sudah 6 pack, waktu di Indonesia sampai sini saya 1 pack lagi. Jadi saya cukup terganggu dengan kata gendut memang. Makanya tadi saya kemarin sempat ngucap, saking ininya kan, wah ini orang kok, itu. Tapi yang lain-lain saya sudah berdamai dengan diri sendiri, sehingga saya tidak merasa dibully, biasa saja. Nah, kalau ada yang merasa disakiti, kalau orang Kristen merasa saya menyakiti mereka, saya sebagai hamba Tuhan, saya berkata kepada Anda, bertobatlah, berarti imanmu masih lemah. Tapi sama kepada orang-orang Muslim yang merasa saya sakiti, bertobatlah, berarti agamamu tinggi ilmunya, tetapi pemahamanmu tentang Tuhan masih cacat sekali. Gitu Pak. Berarti memang pada dasarnya agama itu baik tuh Pak ya, hanya ada oknum-oknum ya Pak, kalau bisa dibilang. Agama itu tidak baik Pak, yang baik hanya Tuhan. Ya. Agama itu yang buat manusia dengan semua ritual, aturan-aturannya. Akhirnya yang satu bilang begini, satu bilang begitu. Akhirnya apa? Yang satu merasa benar, yang lain benar. Benar ketemu benar. Lalu nggak mungkin dong harus ada yang salah. Nggak mau, nggak bisa. Pokoknya bukan, jangan saya. Kalau ada salah pun jangan saya, kamu. Yang lain bilang sama Pak. Akhirnya gimana? Yuk kita kelahi aja yuk. Kan begitu kan. Tetapi kalau kita bertuhan, aku benar, kamu salah. Kita ini goblok semua, kita ini salah semua, yang benar cuma Tuhan. Ingat Kain dan Habil, kenapa bunuh-bunuhan? Karena ibadah loh Pak. Iya itu Pak. Jadi tidak ada agama yang baik cuma Tuhan. Agama itu menyandera Indonesia, sehingga Indonesia selalu miskin dan tertinggal. Pak, ini dengan status Bapak DPO ini oleh Polri, keluarga gimana Pak di Indonesia? Nggak tahu. Kan Bapak sempat nyebutin kan, sempat bilang nggak usah takut dengan polisi juga. Nah, nggak ada kekhawatiran itu Pak tentang keluarga di sana? Nggak ada polisi Pak. Saya percaya polisi setelah zaman Tito, setelah zaman Jokowi ya berarti ya. Beda banget. Saya kan ya anulah pokoknya beda banget. Saya kan juga ngamatin dari sini Pak. Beda banget. Ya ada oknum yang brengsek selalu di mana, di sini juga ada Pak yang brengsek Pak, sama saja. Cuman maksudnya jauh beda dibanding dengan sebelumnya. Jadi kalau ada polisi datang itu dulu kita takut, sekarang ya nggak terlalu takut. Cuman kan setelah kita tahu ada kasus ini, saya ngerti. Tadinya saya berpikir ini mau nyandra keluarga saya atau gimana, tapi tiba-tiba saya dapat wahyu, ting 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 ting, wahyu gitu kan, ting 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 ting. Oh enggak, justru mereka mau jaga keluarga kamu dari ormas-ormas yang kurang ajar ini, dari orang-orang beragama ini. Nah, jadi saya makanya saya bilang tenang, polisi datang itu cuman mau ngawasin kalian, begitu ada gerakan mereka akan langsung merapat ke tempat kalian. Gitu, tapi memang nggak ada komunikasi ya Pak dengan keluarga sama sekali ya Pak? Wah, saya udah tahun berapa itu Pak nggak komunikasi dengan keluarga saya Pak. Apalagi nggak ada. Aktivitas saya kan berbahaya Pak sejak 2016 terutama ya, mulai tensinya mulai naik kan. 2017 itu saya udah mulai putus kontak dengan banyak orang Pak. Udah saya satu-satu saya nggak kontakin lagi. Pokoknya kalau mau tahu saya lihat di Facebook, lihat di ini. Jadi ya sesekali ya mereka pokoknya mereka
bisa ngeliat lah aktivitas saya di Facebook sama di YouTube lah. Ya kan, kalau terakhir ini kan di YouTube ya terakhir. Dulu saya main YouTube ini baru Maret 2020. Aktif juga. Aktif di YouTube baru Maret 2020. Follower udah banyak tapi Pak ya? Ya kan dikembosin sama Menkominfo Pak. Wah itu saya ini lagi mau keluarin surat sakti nih supaya bisa nyala lagi YouTube saya ini Pak. Cukup di mengganggu Indonesia memang. Di blok ya Pak ya? Kena blok ya? Kelihatannya Pak. Pokoknya saya nggak bisa nge-YouTube aja sekarang ini kondisinya. Oke. Iya, jadi saya lagi ini antara kekuatan dari kegelapan dengan kekuatan dari terang ini sedang enggak lah bukan ya, maksudnya ini saya lagi serius, saya benar-benar lagi cukup pusing karena semua ada di sana, semua ini saya kan, dan yang paling diuntungkan adalah para alap-alap, mereka enak Pak, subscribernya naik semua Pak. Begitu sebut nama Joseph Paul Zhang, Nabi ke-26, langsung yang viewernya biasanya cuma 800, langsung jadi 30.000, 100.000 Pak. Subscribernya naik terus Pak. Nah, saya digembosi sama Menkominfo Pak. Aduh, nggak kasihan Menkominfo ini, memang istega tenan. Pak ini kalau setiap hari Bapak online, kemudian live, istirahatnya kapan tuh Pak? Nggak ada gangguan kurang tidur kah atau apakah gitu Pak? Ya kalau malam, saya kan ada doa fajar jam 5 pagi Jakarta, berarti di sini kan jam 12 malam, ya bisik-bisik tuh Pak, doanya bisik-bisik. Maksudnya nggak keras-keras begini, nggak langsung wah, nggak begitu maksudnya. Kita, saya kan juga ada ngajar juga via Zoom, tapi nggak live ya, ada yang ngajar. Ada berapa kelas tuh, saya ada 15 kelas. Sekarang ini mau nambah lagi 2 kelas Ibrani sama kelas evangelis yang baru ya. Jadi ada 17 kelas nanti kita nambah. Oh enggak, 16 ya, karena yang itu naik kelas kan, maksudnya pindah kelas kan. Jadi 16 kelas, jadi awal Juni ini, awal Mei sama Juni. Itu enggak live di YouTube, tapi yang live di YouTube itu ya yang gini nih, kita nge-live ini nanti sampai malam Pak, sampai jam 1 pagi biasanya Pak. Iya makanya nggak ada gangguan tidur itu Pak. Kalau saya perhatikan, saya lihat beberapa hari ini online terus, nggak berhenti-berhenti gitu Pak. Kan tidur jam, misalnya di sini selesai kita jam 2, saya tidur. Nanti jam 8, jam 9 saya bangun. Terus saya mulai ke kantor, ke yayasan tempat saya mengajar juga kan. Terus pulang saya mulai nge-Zoom. Gitu. Itu rutinitasnya kita begitu aja. Terkait Bapak waktu ke Jerman saat itu Pak, kesan yang Bapak dapat dari Jerman itu apa Pak? Kalau Bapak bisa ceritakan. Kalau saya kan memang ya di ibu kota ini seperti ini. Mungkin bukan Jerman, tapi seluruh Uni Eropa ya Pak. Seluruh Uni Eropa itu kesan saya itu adalah apa? Di sini seperti paradise Pak, seperti surga. Saya belum mati aja udah berasa surga di sini Pak. Poinnya di mana Pak? Ya di sini kita orang-orang kita ada kebebasan beragama. Ya, saya ngelihat tidak ada orang-orang minoritas yang dipersekusi atau dianggap minoritas. Orang-orang Ahmadiyah, orang-orang Syiah, masjidnya gede-gede. Orang Reform, orang Saksi Yehova, baik-baik saja hubungannya. Ya kadang-kadang berdebat, ya kan. Tetapi setelah itu ya baik-baik saja semuanya ya. Nah, terus di sini saya melihat orang-orang diperlakukan dengan manusiawi sekali. Ya bahkan saya ada beberapa teman saya itu yang hidupnya susah, yang bangkrut, yang ada yang Down syndrome, semua ya istilahnya diperlakukan dengan manusiawi. Gembel pun hampir nggak ada kecuali imigran ilegal atau yang jangkis, yang pecandu yang lari dari rehabilitasi. Ya itu kan strategi jadi menggembelkan diri sendiri itu namanya kan. Terus kalau bilang saya di sini tidak pernah takut, ya saya tidak takut dengan teman-teman dari Turki, dari Maroko. Ya, karena mereka secara umum ya, ada yang gila ya ada Pak yang gila. Tapi secara umum mereka tahu undang-undang di sini. Sehingga kita kalau misalnya kayak anak-anak saya kan temennya banyak orang Iran sama orang Irak kan anak-anak saya itu kan. Yang di gerejanya dia kan memang gereja campur-campur soalnya kan. Tetapi teman-teman Irak ini kan teman-temannya Muslim. Nah, ketika dia bergaul gitu,
nggak berasa kayak apa begitu loh Pak. Artinya di sini memang benar-benar ada rasa persatuan, menghargai semua ya, saling menghargai itu di sini benar-benar ada ini Pak. Ketika lagi puasa segala, mereka sering main ke rumah kami ya, ke rumah anak saya kan. Mereka sering main gitu, terus kami kan makan babi. Ya, ya terus mereka juga ini Pak, kita bilang kamu Muslim, ya udah kita nggak makan babi, kita kasih makanan yang lain. Terus saya pernah pelayanan saya kan ke camp-camp itu kan, saya kan banyak baptis imigran dari Timur Tengah, ya kan. Ada saya dengan beberapa teman, kita udah baptis ratusan Pak orang-orang imigran Muslim ini Pak. Saya pernah suatu ketika saya main ke camp mereka, coba Bapak bayangin ya, orang ada satu dari keluarga dari RRC, dari Cina komunis, dan saya tahu dia bukan beragama Islam, bukan Uighur ya, tapi dari dia ini, dan itu sudah saya baptis juga. Terus dia satu camp dengan orang Irak Pak, orang Syria yang beragama Muslim. Maka mereka share lemari es Pak. Yang satu makan babi, yang satu enggak. Dan mereka bisa rukun Pak. Pertamanya rese Pak, tapi terus di sini tiba-tiba mereka tadi katanya ribut. Kemarin kan dulu saya pernah cerita, ribut terus. Tapi sekarang mereka rukun, bisa baik-baik. Apa rahasianya? Ya nggak tahu. Tiba-tiba kita jadi baik saja sekarang berteman. Hebat sekali saya bilang, itulah persatu. Jadi terus di sini kalau apa-apa kita bebas menyatakan pendapat. Kalau di Indonesia saya baru teriak dikit, ya kan teman-teman tuh semua dari orang-orang mayoritas begitu teriak-teriak nggak karu-karuan, ya kita cuma mingkem diem aja. Saya baru teriak dikit udah langsung biadab, ke barat, tangkap, bunuh, penjarakan. Wah semua 190 negara pun sampai heboh Pak gara-gara saya. Padahal saya cuma ngomong apa sih kemarin ya kan? Ya kan? Tapi 190 negara heboh semua gara-gara saya. Kan lucu kan? Nah, sementara Yaya Waloni, Irena Handono, Moko Kintani, Christian, Stephen Indra, Bangun Samudra, ya kan? Ustadz Kaimana dan yang lain, terus ya Mualaf Center itu ya, grupnya Mualaf Center. Wah ngomongnya setengah mati gila-gilaan, Habib Rizik. Pemerintah tenang-tenang aja, anyam-anyam aja, gitu kan. Nah, terus di sini Pak, orang-orang saya ngelihat ada keadilan sosial yang begitu hebat Pak. Di sini pokoknya Pancasila banget Pak. Saya bilang kalau mau cari Pancasila datanglah ke Eropa. Karena di Indonesia sudah tidak ada Pancasila lagi. Gitu Pak ya. Iya. Pak, terkait dengan kalau ini kan di Indonesia memang masih ada gap-gap ya. Gap, ada minoritas, ada mayoritas, kemudian ada ya boleh dibilang masih ada sedikit orang-orang yang saya nggak tahu persis sedikitkah atau banyak yang masih nyebut ya Cina lah, mohon maaf ya Pak ya. Kemudian ada juga orang menyebut Arab lah gitu kan. Sementara kan memang ini menurut pandangan saya, mungkin juga saya salah, bahwa kan di Indonesia memang kita beragam ya, seharusnya memang jadi satu kesatuan yang beragam itu, ya kan Pak. Nah, Bapak sebagai pastor ya, mungkin punya pandangan yang tadi Bapak bilang tidak ada Pancasila di Indonesia, padahal justru dengan Pancasila itu bisa mempersatukan seluruh elemen bangsa Indonesia yang ada. Tapi kenyataannya menurut Bapak tidak seperti itu. Maksud Bapak sekarang ini Indonesia ini sudah bersatu begitu? Indonesia bersatu ya, tapi secara prakteknya, secara kenyataan itu masih ada gontok-gontokan lah. Nah, gini. Jadi bukan masih ada, Pak. Indonesia itu juga bukan bersatu. Indonesia itu dipaksa jadi satu. Kalau bersatu kan dengan sukarela atau kata bersatu aktif ya kan. Tapi dipaksa untuk bersatu. Kenapa? Oleh mayoritas. Selama kamu baik-baik, diam-diam, saya tutup gerejamu, kamu diam. Saya bakar gerejamu, kamu diam. Saya bom gerejamu, saya diam. Saya tangkepin pendeta-pendetamu. Saya tangkepin orang-orang yang kritik Kristen, yang menghujat Kristen, kamu diam. Ya, kita bersatu. Begitu ada Nabi ke-26, ke barat biadab, 190 negara kerahkan. Kan begitu Pak. Apakah itu bersatu? Sebenarnya ada nggak yang seperti saya? Bapak coba lihat semua YouTube saya yang lain yang terakhir-terakhir. Mereka semua bersorak-sorai Pak. Akhirnya ada yang teriak. Udah gue tunggu lama-lama seumur hidup kagak ada yang teriak. Akhirnya ada yang teriak juga. Ya kan?
pun saya disalib juga kan, entah nasib saya nanti bulan depan kayak apa kan saya juga nggak tahu kan. Yang penting saya sudah teriak, Pak. Coba saya teriaknya di Indonesia, baru nulis kayak Apolinaris Darmawan, udah masuk penjara, baru nulis tuh Pak, baru nulis tuh, apalagi teriaknya kayak saya, toanya udah ngelebihin toanya masjid se-Indonesia, ya kan, kerasnya kan. Wah, tapi kalau saya di Eropa, saya tadi cek bolak-balik nggak ada Intel di depan Pak, aman-aman aja, nggak ada FUI di depan. Saya sekarang masih ngesup sama Bapak lagi, ya kan. Masih enak-enakan begini, kita rukun-rukun aja. Bapak sama saya di sini bisa rukun ya, Pak. Kalau di Indonesia belum tentu bisa rukun loh, Pak. Di sini kita bisa rukun, heran saya. Saya dengan siapa saja di sini bisa rukun semua, Pak. Heran, Pak. Ya. Karena nggak tahu kenapa, karena ada kebebasan berpikir, kebebasan berbicara. Yang tidak boleh di sini adalah membunuh dan mengancam orang seperti kemarin yang di TV One Pak Nasrullah apa siapa. Kalau si Pak itu Nabi ke-26 ada di sini, gua cungkil itu matanya. Ah, di sini nggak boleh tuh Pak ngomong begitu tuh Pak. Ya kan, terus ada yang bilang si siapa itu novel, siapa itu yang FPI itu, yang 212. Paul itu kalau di dalam Islam harus dibunuh. Nah, di sini nggak boleh tuh Pak. Itu hate speech. Di sini tuh. Kalau saya hate speech nggak? Enggak. Lalu kalau ditanya hate speech-nya saya di mana? Nggak ada. Yang membuat hate speech, oh tapi kan terjadi kebencian. Loh, yang menimbulkan kebencian bukan saya, tapi Metro TV, TV One, sama Kompas TV yang mempublikasikan siaran saya tanpa izin dan mengutip-ngutip tanpa izin dan cuma sepotong pula. Coba kalau Bapak lihat punya Jawa Pos, lihat komentarnya di bawahnya. Wih, indah sekali, Pak. Semua komentar di Jawa Pos videonya itu indah semua, Pak. Karena dia tampilkan dengan lengkap. Itulah yang saya sampaikan. Kalau yang ditampilkan oleh Metro TV, Kompas TV, dan lain-lain, Metro TV, Kompas TV, Berita satu lagi Tribun, YouTube itu ya, YouTube-nya Tribun, itu hate speech, Pak. Jadi siapa yang membuat hate speech? Wartawan, Pak. Bukan saya. Jawa Pos, lihat, Bapak lihat bawahnya. Wih, indah semua, Pak, komentarnya, Pak. 1-2 ada yang kurang ajar memang. Tapi yang lain semua, akhirnya ada yang berani bersuara. Akhirnya komentarnya bagus-bagus. Bapak coba lihat komentar-komentar dari kemarin di sini. Cuma satu aja yang ketakutan tahun 98 terjadi. Yang lain semua, Pak, kita butuh orang-orang seperti Bapak lebih banyak lagi. Oh, ayo, bagaimana? Apa itu hate speech? Bukan, Pak. Tetapi wartawan yang membuat jadi hate speech. Jadi kalau nanti Indonesia terjadi kerusuhan, itu bukan karena Nabi ke-26, tetapi karena wartawan. Kalau sampai ada kerusuhan gara-gara omongan saya kemarin. Karena kalau wartawan tidak memviralkan, atau wartawan mengutipnya seperti Jawa Pos, saya jamin, ketokan kepala saya, Pak, nggak akan ada kerusuhan. Justru akan bersatu, Pak. Wah, sadar, wah ternyata selama ini minoritas tidak pernah dikasih suara. Baru ada yang ngasih suara nih, sekarang nih si Nabi ke-26. Kan begitu, Pak. Ya, makanya Pak, kemarin kita email-emailan, iya. Saya pengen langsung nih melalui Zoom dengan Bapak. Tapi ya seperti yang sudah saya sampaikan di email sebelumnya, ya saya koordinasi dengan redaksi, sayangnya belum bisa disiarkan secara live. Tapi artinya ini semua apa yang kita bicarakan hari ini akan saya sampaikan semua ke redaksi dan saya rekam di sini. Itu sesuai dengan izin yang sudah Bapak sampaikan ke saya per email, Pak. Pak Paul, ini terkait ancaman-ancaman. Saya kan juga baca di YouTube-nya Bapak ada ancaman-ancaman. Sejauh mana sih Pak ancaman itu menurut mengganggu pikiran Bapak, nggak mengganggu keluarga misalnya? Tentunya ini mungkin saya salah, mohon maaf. Pasti kan ada rasa khawatir atau apa. Dan kemudian apakah memang pihak keamanan Jerman juga merespon hal ini untuk melindungi Bapak? Kalau saya, apa yang saya bicarakan di sini, apa yang saya katakan dilindungi oleh Undang-Undang Uni Eropa, bahkan International Human Rights, Pak. Jadi saya sendiri aman dan keluarga saya kan ada Polri, Pak. Keluarga saya juga aman, Pak. Kan saya sudah bilang setelah zaman Pak Tito, Pak Jokowi ini dan jauh banget. Oh ya, saya mau klarifikasi dulu Pak sebelum Bapak tanya nih. Saya mau klarifikasi ya Pak. Siap. Satu ya, itu siapa itu kemarin yang ngomong itu si MUI ya. Si ketua MUI ya Anwar Abbas ya Pak Anwar Abbas itu. Dia ngomong bahwa si
si ini Joseph Paulusa mengatakan Kapolrinya Kristen sehingga tidak mungkin ditangkap. Oh, itu fitnah, Pak. Itu fitnah terhadap saya, Pak. Karena saya tidak pernah ngomong seperti itu. Di video saya hari Minggu kemarin yang judulnya Siapakah Aku? Ya, judul hari Minggu kemarin. Minggu kemarin ya, Minggu kemarin yang judulnya Siapakah Aku? Saya tidak pernah sekalipun ngomong seperti itu. Ya, yang saya bilang adalah wah, ini Kapolrinya soalnya Kristen. Dan di video-video di hari-hari selanjutnya saya bilang, ini Kristen justru mengerikan saya. Itu yang membuat saya takut. Karena kalau Bapak lihat ya, orang-orang Kristen yang berdedikasi itu mengerikan loh Pak. Dia tidak pandang sesama Kristen begitu, wah sama-sama Kristen, kamu dianggap melanggar hukum. Oh, dikejar benar Pak. Tekadnya malah berdobel-dobel Pak. Itu yang membuat saya ngeri. Saya tidak tahu seberapa cerobohnya saya. Ya toh? Sekarang saya masih bisa nge-zoom begini. Tapi kan saya nggak tahu seberapa cerobohnya saya dan seberapa cerdiknya tim ini, Pak. Mereka sudah tahu kok saya ada di mana kok sekarang ini. Sekarang ini apalagi sudah tahulah itu mereka sekolahnya juga tinggi, Pak. Ya kan? Juga mereka pengalamannya juga dan mereka rame-rame begitu. Nggak mungkin lah nggak tahu saya di mana. Mereka hanya mencari bukti dan kepastian supaya tidak melanggar hukum Uni Eropa. Yang sekarang mereka butuhkan adalah pelindungan hukum, mereka bertindak di sini. Dan itu makanya saya tidak boleh ngomong salah Pak di sini Pak. Itu. Terus kedua saya mau komplain. Katanya saya menantang Polri. Oh, saya tidak pernah menantang Polri. Saya menantang umat Islam yang bisa melaporkan saya. Kenapa? Saya sudah diancam bolak-balik Pak. Dari 2015, 2016, 2017 saya diancam bolak-balik orang mau dibunuh sama orang Islam Pak. Mereka ngomong lebih kejam dari saya cuma ngatain sedikit aja, bunuh halal. Saya print semua Pak, itu perkataan-perkataan saya print semua diancam. Bahkan Haikal Hasan sudah nyampe ke rumah saya 2018. Kan dia ngaku sendiri kan, dulu saya ngomong di sini teman-teman nggak ada yang percaya. Sekarang Anda lihat sendiri, Haikal Hasan yang ngakuin kan, 2018 sudah nyampe rumah saya. Nah, akhirnya saya bilang, kenapa nggak ada yang laporin ke polisi? Ya karena saya sudah di sini, nggak bisa dilaporin kan. Makanya saya bilang, loh tiba-tiba bisa ada yang laporin PSI. Oh iya, karena dia punya akses. Kalau enggak, perkataan saya bukan hate speech. Kecuali wartawan membuatnya jadi hate speech. Jadilah saya penistaan agama. Tapi aslinya kan bukan. Aslinya saya adalah apologia dan suara kritik kenabian. Boleh nggak? Boleh. Karena saya tidak pernah membenci orang Islam. Saya selalu menghimbau, kasih makan orang Islam. Kasih makan mereka. Kalau gereja tidak kasih makan mereka, nanti mereka dikasih makan sama Habib Rizik. Mereka bikin ulah. Dihasut, Pak. Orang yang lapar akan mudah dihasut. Perut yang kenyang tidak mudah dihasut. Saya suruh teman-teman, ayo kasih makan. Saya di sini. Tinggalkan gereja yang pakai janur Rolex, tinggalkan gereja yang pakai mobil Alphard, yang pendetanya kaya-kaya, yang pendetanya hedonisme. Tinggalkan yang gereja-gereja yang tidak melakukan diakonia dan marturia. Pergilah ke gereja-gereja yang diakonia marturia dan bagikan makanan itu kepada semua orang tanpa bawa embel-embel atribut gereja. Setiap hari saya ngomong ini, tidak ada satupun yang dikutip sama wartawan, Pak. Cuman jawab apa saja. Yang lain nggak ada yang ngutip. Kan gila, Pak. Itulah hate speech, Pak. Dan kemudian terjadilah yang seperti ini. Ya itulah terjadi, Pak. Nah, makanya kutiplah Indonesia ini belajarlah mendengar seperti Shrek. Ya, saya kasih gambarnya Shrek kan kemarin kan, kupingnya panjang. Dengar yang benar, baru ngomong belakangan. Orang beragama itu taunya dikit, ya, ngertinya apa taunya dikit, tapi merasa lebih tahu dari Tuhan. Iya kan? Loh, cuma tahu cuma sepotong. Dia nggak tahu apakah saya membenci orang Islam. Enggak, saya suruh kasih makan orang Islam. Saya kasih makan. Kenapa? Kalau nggak dikasih makan, mereka dikasih makan sama Habib Rizik, disuruh bikin aneh-aneh nanti, disuruh bikin khilafah segala macam. Nah, ketika saya mau kasih. Jadi saya tidak pernah menantang Polri. Saya menantang umat Islam yang bisa ngelaporin saya. Dan saya tidak melakukan penistaan agama dan tidak melakukan penghujatan. Kalau si Husin Alwi Syihab itu bisa melaporkan saya, justru ketahuan bahwa dialah kadrun yang sesungguhnya, dialah agen khilafah, antek khilafah, ya kan? Karena dia berusaha mengacaukan, dia sengaja, itu pancingan. Saya kan cuma kasih pancingan doang, kasih klik, kasih bait. Mereka makan umpannya kan? Sekarang kan kelihatan kebongkar semua, mulai kelihatan tuh makan umpan saya. Terus kemudian teman-teman banyak memotong satu bagian saja tanpa investigasi. Sudah saya komplain tadi, makanya saya minta hak jawab. Kemudian tadi ya, pers membuat kekacauan di Indonesia, bukan saya. Jadi yang melakukan kekacauan adalah pers, bukan saya. Kecuali Jawa Pos dan Detik, mereka berimbang sekali. Mereka benar-benar tanya ke saya dulu, terus mereka juga ngambil dari Jawa Pos. Tetapi yang lain-lain, mereka lah yang harus dituntut sebagai head speech dan pembuat kekacauan, karena mengutip hanya sebagian. Setelah seminggu baru ada baru nih
TV One, baru hari ini TV One tadi ya, nanti baru tayang hari Senin jam 9 dengan TV One. Baru Bapak baru masuk. Itulah yang namanya head speech, Pak. Bukan saya, Pak, tapi kalian semua yang head speech. Kemudian tadi satu lagi, jangan sekali-kali cerita masalah suaka-suaka di tempat umum, Pak. Sebabnya Itu kenapa? orang-orang itu kacau sekali. Ya nanti semua orang akan mengcopy cara itu dan melakukannya di Indonesia lalu dia kabur. Itu bahaya sekali. Nggak boleh bilang itu. Itu kan sebenarnya kan apa ya? Masa nggak tahu sih itu rahasia negara? Ya kan? Itu saya kok rada kurang pas ya sama teman-teman itu ngomong seperti itu di muka publik begitu. Nah, itu hati-hati. Itu jadi bumerang buat kalian semua loh. Sudah mulai ada yang WhatsApp ke saya loh, itu masuk ke saya. Diajarin tips-tipsnya, wah segala macam. Emang saya bikin begitu? Itu kenapa? Karena Denny Siregar yang menggiring. Salah Denny Siregar. Wah, ilmu makanya kenapa Denny Siregar nggak berani ngomong sama saya, ketemu sama saya? Malah dia membuat fitnah kan? Akhirnya kan wartawan Denny Siregar, Eko Kuntadi kan membuat fitnah. Ade Armando membuat fitnah buat saya akhirnya kan. Gitu Pak. Oke Pak, silakan lanjut Pak. Ini sebelum. Ya Pak, saya nggak mau ganggu lagi lama karena sudah 1 jam Bapak takutnya ingin terus. Tenang Pak, kita sampai jam 1 Pak. Lain-lain. Sementara YouTube makin panas, sekarang live view-nya sudah 7.000 Pak. Wih, banyak sekali. Iya, saya kalau live selalu banyak Pak. Iya. Ya mungkin ini penutup kalau Bapak ingin menyampaikan sesuatu hal, kita berusaha berimbang ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan juga di email. Silahkan Bapak menyampaikan apa terkait dengan hal-hal yang kemarin sempat viral, terutama tentang tuduhan-tuduhan terhadap Bapak. Jadi begini, Indonesia harusnya belajar mendengar, bukan dari tempat-tempat hoax. Belajar kalau apa-apa itu tanya ke orangnya. Saya setiap hari nge-zoom di sini, ya belajar tanya. Ketika ada orang yang aneh, yang berbeda dengan Anda, jangan langsung dibilang penistaan atau dimusuhi. Bukankah Bhinneka Tunggal Ika itu artinya kita biasa dengan berbeda-beda tetapi bisa satu. Tetapi kalau ini kan namanya Anda memaksa kita untuk tidak berbeda supaya bisa bersatu. Tangkaplah pesan dari suara kenabian saya. Tangkaplah pesan ini, suara kenabian ini. Tangkap. Mengapa saya berbicara dengan keras? Kalau saya nggak bicara dengan keras, siapa yang mau dengar? Lagi pula, siapa yang membuat saya, yang memberi saya 1 juta toa sekarang? Kan wartawan. Kalian semua yang ngasih saya toa kan. Coba kalau kalian nggak ngapa-ngapain saya, ya udah nggak didengar juga toh. Tetapi akhirnya suara saya yang keras ini, walaupun saya harus mengorbankan diri saya sendiri. Ya, saya tadinya khawatir setengah mati, tapi setelah saya dapat wahyu, saya baru sadar ternyata Polri bermaksud baik. Ya, tadinya saya khawatir setengah mati, Pak. Khawatir setengah mati, saya yakin. Makanya saya tiap hari nge-zoom, Pak. Nah, nge-zoom pun saya serba salah juga. Tampil terus dikira nantang, nggak tampil dikira kabur. Tetapi saya butuh update kepada keluarga saya masih baik-baik saja. Nah, suara kenabian ini didengarkan, nah, teman-teman. Hari ini semua, ya cintailah Indonesia. Sekarang saya nggak bisa pulang ke Indonesia. Bahkan keluarga saya meninggal pun saya nggak bisa pulang. Itu harga yang harus saya bayar. Saya tidak mungkin masyarakat Indonesia banyak yang bisa mengampuni saya dan menerima setelah mengerti pesan ini. Mungkin pemerintah bisa mengampuni secara hukum, tetapi tetap ada orang-orang yang pendek akal dan yang beragama, ilmunya tinggi, tapi pemahaman ketuhanannya rendah. Tetap ada, sehingga saya tidak bisa. Itu harganya saya yang harus saya bayar. Kalau Anda bilang saya pengkhianat, komunis, saya sudah katakan berkali-kali ya bahwa keluarga saya dulu anti dengan Partai Komunis Cina. Kami lari ke Indonesia dulu, nenek moyang saya karena lari dari Partai Komunis Cina. Ayah saya pun berseberangan dengan PKI. Justru PKI itu berasal dari Islam-Islam yang saleh, atau santri-santri yang saleh, bukan dari pendeta-pendeta Kristen. Jadi saya kira itulah Pak yang harus dimengerti Indonesia, belajar berbineka yang benar. Tolong Gus Yakut, ya
Kenapa saya kasih foto Anda telanjang? Karena Anda ternyata hanya retorika belaka. GKI Yasmin, Anda sudah hampir 6 bulan, GKI Yasmin masih mangkrak. Padahal konstitusional loh, izinnya sudah lengkap. Ya, KKPP Jombang malah ditutup. Ya kan? Persekusi terhadap gereja-gereja masih marak terjadi. NU katanya moderat, Banser katanya moderat, Gus Yakut katanya pemimpinnya Banser. Iya, pemimpin Banser moderatnya cuma kalau lagi Natal. Tetapi ketika gereja ditutup, HKBP Jombang ditutup, Jombang itu kan sarangnya NU. Mana tuh Bansernya? Nggak ada tuh. Tetap aja ditutup. Gereja-gereja ditutup semua ya, yang kemarin yang di Bekasi, yang di Tangerang, di mana-mana ditutup semua. Mana Banser? Di Cilegon sampai hari ini belum ada gereja. Mana Banser? Nggak ada. Apakah moderat? Hei pendeta-pendeta, janganlah kau mau ditipu, dihipnotis dengan ayat-ayat Alkitab yang dibacakan oleh Gus Yakut. Itu hanya cara dia untuk menghipnotis, tebar pesona sama kamu, dan kamu kesengsem langsung. Yang penting prakteknya mana? Nggak ada. Makanya saya kasih foto Gus Yakut telanjang, artinya saya telanjang ini, Menteri Agama. Dan saya menantang Gus Yakut ya untuk berdiskusi tentang agama. Saya tantang Ketua MUI Anwar Abbas untuk berdiskusi dengan saya tentang agama. Saya tantang itu si Pak Robikun berdiskusi dengan saya tentang agama. Jangan bilang saya lari tanggung jawab. Saya tidak pernah lari dari tanggung jawab. Saya yang berlaku di saya hari ini ada hukum Eropa. Sehingga saya tidak pernah lari. Saya tidak pernah lari. Ya, polisi tahu persis saya tidak pernah lari dari tanggung jawab. Yang saya buat di sini adalah untuk seluruh dunia, bukan cuma untuk negara Indonesia saja. Makanya saya selalu memberi salam apa? Shalom Indonesia, Shalom Om Swastiastu, itu baru kemarin ya. Shalom Rahayu Indonesia, Eropa, yang ada di Amerika, di Afrika, semua yang berbahasa Indonesia. Emang cuma orang Indonesia doang yang bisa bahasa Indonesia? Tetapi kenapa yang bereaksi cuma yang ada di negara Indonesia? Karena ilmu agamanya tinggi, pemahaman Tuhannya cetek. Jadi saya menantang Anda, Pak Robikun, Pak Anwar Abbas, dan Pak Gus Yakut, debat tentang agama dengan saya. Jangan menghindar. Belajar, ajari. Indonesia sudah berdiri sejak tahun 70, sudah 70 tahun lebih, sejak tahun 1945. Tetapi para ulama ini gagal mengajarkan Tuhan yang benar kepada umatnya. Artinya Pancasila gagal. Dan saya, Joseph Paul Zhang, Nabi ke-26, saya menggugat Pancasila dan menggugat Indonesia. Demikian, Pak. Oke, Pak Paul. Saya terima kasih waktunya hari ini dan sudah banyak Bapak bercerita, menjawab juga apa yang sudah saya tanyakan tadi. Mudah-mudahan sehat selalu, Paul. Keluarga juga sehat dan bisa tidur dengan pulas, Pak. Ya, haleluya. Baik, Pak, gitu ya. Terima kasih buat Metro TV. Saya mohon pamit, Pak. Luar biasa buat Mas Andi Metro TV, luar biasa sekali. Semoga interview ini bisa jadi berkat buat Indonesia dan menenangkan semua rakyat Indonesia. Tuhan Yesus memberkati, Pak Andi. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Mari mengenal, memahami, untuk mengasihi.